Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, khususnya untuk kelas 11 mesin. Alhamdulillah untuk pertemuan minggu lalu Bapak juga sudah menyampaikan tentang materi ini, ya. Saya kira Bapak perlu mencoba membuat video, ya, video yang lebih menjelaskan lagi tentang komponen-komponen bagian utama mesin bubut, ya. Minggu lalu hanya Bapak sharekan gambar, kemudian Bapak secara penjelasan menggunakan voice note di WA, ya. Tentunya di sini apa ingin coba melebih untuk interaktif di dalam membuat supaya kalian lebih bisa mudah memahami tentang bagian-bagian utama mesin bubut. Oke, next lanjut ya. Kemudian di sini Bapak akan mencoba. Nah, di sini adalah mesin bubut konvensional di mana prinsip kerjanya adalah benda kerja berputar, ya. Benda kerja berputar karena dijepit menggunakan cak, ya. Gambarnya ada berada di sebelah kanan, ya, di sini. Benda kerja dijepit menggunakan cak, kemudian benda kerja berputar. Kemudian di sini ada pahat yang terpasang pada tool post. Kemudian pahat itu bergerak kiri kanan atau maju mundur, ya, sehingga terjadilah pemakanan, sehingga benda kerja akan terbentuk atau sesuai tuntutan dari gambar kerja. Nah, seperti itu gambarnya. Poros lurus seperti yang udah Bapak sampaikan minggu lalu tentang macam-macam bentuk yang bisa dibuat oleh mesin bubut. Poros rata, poros bertingkat, kemudian tirus, kemudian alur, kemudian ulir, pengeboran, pemotongan, kartel, ya, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dapat dihasilkan oleh mesin bubut. Tapi di sini untuk benda kerja khususnya adalah benda kerja yang bentuknya silinder, semuanya bentuknya bulat seperti itu. Baik, untuk mengulang kembali materi yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, ya, ada 6 bagian. Ada 6 bagian mesin bubut yang sudah Bapak sampaikan. Pertama adalah headstock. Headstock itu adalah gambarnya di sini, ya. Oke, kita fokus pada gambar di sini. Headstock. Kemudian ada carriage. Carriage itu di sini. Oke. Ini carriage, ya. Kemudian di sini ada tailstock. Ini tailstock, ya. Kemudian di sini ada bed, meja, meja, ya. Kemudian ada lead screw, kita hilangkan. Di sini ada lead screw, ya. Di sini ada lead screw. Lead screw adalah poros transportir. Dia dari ujung sini sampai ke ujung sini adalah poros transportir. Ya, kemudian ada feed shaft atau poros pembawa dari ujung sini ke ujung sini. Ya. Untuk pun meja juga sama, berada di ujung sini sampai ke oke. Ya, jadi ada 6, ya. 1 headstock, kemudian carriage, kemudian tailstock, bed, lead screw, dan feed shaft. Baik, untuk yang pertama adalah headstock. Kita lompat ke halaman berikutnya. Clear, turn off, X. Oke. Nah, di sini adalah bagian headstock, ya. Sudah terpotong-potong sesuai dengan gambar yang Bapak akan jelaskan. Baik, untuk headstock ini adalah bagian atau dudukan yang fungsinya untuk menghubungkan sistem penggerak dari motor listrik, kemudian dihubungkan oleh V-bel. Nah, di sini gambarnya, di sini bahwa ada motor listrik, kemudian menghantarkan putaran, ya, kepada bagian sistem transmisi di sini. Jadi di sini itu adalah sistem transmisi. Oke, di sini itu adalah bikin sistem transmisi di dalamnya. Ada 2 buah sistem transmisi di sini. Jadi di sini ada motor, ya. Kemudian dihubungkan ke atas. Oke, ke atas. Melalui apa? Melalui V-bel ini berputar, memutarkan puli, kemudian puli itu menghubungkan sistem transmisi roda gigi yang berada di bagian atas di sini. Ada bagian 1, ada bagian 2. Oke,
ya. Jadi sehingga cak ini di sini cak itu mampu memutarkan benda kerja atau poros transportir dan feed shaft ini dapat berputar seperti itu ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Kita clear dulu, kita off. Oke, nah di sini ada dua buah transmisi roda gigi ya. Di sini yang di bawah ya. Di bawah ini ya maaf, yang bagian kiri itu adalah sistem transmisi yang nantinya akan dihubungkan kepada apa namanya, lead screw atau feed shaft. Oke, di sini ya. Nah, ini nanti akan dihubungkan kepada bagian untuk lead screw ya. Oke, di sini ada poros lead screw, kemudian ada poros feed shaft. Oke, ya dihubungkan oleh sini. Ini akan berputar. Nah, ini akan berputar. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada bagian sisi transisi yang berada di bagian atas headstock. Ya, kalau kita lihat, oke, kita clearkan on. Kemudian di sini, nah, bagian mana? Bagian di atas ini. Kalau kita buka tutupnya, buka headstock tutupnya atas, maka penampakannya akan seperti ini. Nah, di sini nanti porosnya akan berhubungan dengan cak di sini. Caknya akan berputar karena dihubungkan oleh roda gigi yang terpasang pada bagian atas headstock. Ya. Jadi intinya adalah menghantarkan putaran dari motor kepada bagian benda kerja melalui sistem transmisi yang terpasang di dalam headstock. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk carriage. Nah, carriage itu adalah bagian yang nantinya akan menggerakkan pahat. Oke, sebelum ke sana kita akan mengenal dulu bagian-bagiannya. Pertama adalah longitudinal carriage. Ya. Nomor 5A, 5, 5B, 5C ini adalah keseluruhan dikatakan adalah longitudinal carriage. Ya. Gerakannya kemana? Ke kiri ke kanan. Oke, ke kiri ke kanan, geraknya ke sana ke sini. Oke ya. Nah, kalau ini digerakkan ya, handle ini digerakkan, maka fungsinya akan pada saat kita mengerjakan benda kerja, membuat benda kerja, maka fungsinya adalah mengurangi panjang benda kerja. Ya, ini digerakkan ke kiri, maka benda kerjanya akan semakin pendek. Ya, digerakkan lagi ke kiri, berlawanan, maka benda kerjanya akan semakin pendek. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, nomor 3, 3A, 3, 3B ini adalah namanya bagian cross carriage. Ya. Cross itu adalah eretan melintang. Nah, fungsinya untuk apa? Menopang dari top carriage atau eretan bagian atas. Di sini ada cross, eretan melintang. Ya. Nah, kalau ini handle yang bagian crosslet ini diputar, ya. Kalau misalnya kita putar ke arah ke sini, maka dia geraknya akan maju. Ya, kalau kita putar sebaliknya, maka geraknya dia akan mundur. Nah, ya. Tapi kalau yang longitudinal maka dia geraknya ke kiri kanan. Ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ini untuk bagian atas yang nomor 2 adalah top carriage. Ya, dia difungsikan sebagai dudukan atau penopang dari tool post di sini, tool post. Ini adalah tool post. Fungsinya untuk apa? Untuk menjepit benda kerja di sini. Ya, benda kerja dipasang di sini, kemudian dijepit, maka pahat bisa digunakan untuk melakukan proses pembuatan. Nah, untuk yang top carriage ini dapat digunakan sebagai 3 fungsi. 1, menjadi crosslight, bisa menjadi longitudinal carriage, ya, dan juga bisa diputar berapa derajat. Misalnya nih, ini ada nomor 2B nih. Ini ada bautnya.
Apabila bautnya ini dikendorkan, ya, maka top carriage ini bisa berubah bentuk atau posisinya akan seperti cross carriage. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal seperti ini, maka top carriage-nya berfungsi sebagai longitudinal carriage. Bisa geraknya ke sana, ya, ke kanan ke kiri, atau dia ke depan ke belakang. Seperti itu. Tetapi jika tidak dikendaki kedua-duanya, tidak menjadi longitudinal, tidak menjadi cross, maka dia akan berada pada posisi derajat sekian derajat. Maka kalau kita putar sekian derajat, ya, tidak pada posisi yang cross ataupun longitudinal, maka dia bisa digunakan untuk membubut benda kerja tirus. Nah, tirus itu adalah benda kerja yang memiliki dua buah diameter yang berbeda. Artinya dia agak meruncing seperti ini. Mungkin lancip itu juga sama tirus, ya. Artinya memiliki dua buah diameter yang berbeda, yang ujung lebih kecil, yang belakang lebih besar, ya. Itu jadi untuk carriage ada 3 bagian, ada longitudinal, ya, kemudian ada cross carriage, ya, kemudian ada top carriage. Ketiga, ya. Fungsinya pun berbeda-beda. Untuk yang longitudinal, geraknya kiri kanan, difungsikan untuk melakukan pemotongan pada panjang benda kerja. Tetapi kalau yang cross itu geraknya maju mundur, digunakan untuk pemotongan benda kerja pada diameter, ya. Kemudian kalau yang top itu fungsinya khususnya pada pembuatan tirus. Selesai, ya. Oke. Kemudian bagian selanjutnya adalah tailstock. Nah, di sini tailstock ini ditopang oleh meja, ya. Seperti carriage tadi. Carriage ini juga ditopang oleh meja di sini, ya. Nah, untuk yang tailstock ini digunakan untuk pada saat kita melakukan pengeboran. Jika, ya, bagian ujungnya ini diganti menggunakan cakbor, bisa digunakan untuk pengeboran. Tetapi kalau ujungnya ini dipasang senter yang bisa berputar, ini ujungnya berputar, maka fungsinya untuk menopang benda kerja. Menopang seperti apa? Nah, contohnya ini ada benda kerja terpasang pada cak, ya. Kemudian kalau kita tidak pasang menggunakan senter putar, maka otomatis benda kerjanya akan oleng. Oleng seperti ini. Kalau kita paksakan bubut, maka yang terjadi adalah benda kerjanya akan rusak. Kemungkinan berat adalah pahat akan patah. Sehingga kita perlu menggunakan senter putar supaya pada saat awalnya gerakannya oleng, ya, maka dia putarannya dia stabil. Walaupun dia berputar tapi dia stabil, diam. Itu ya, karena terjaga oleh bagian ujung yang runcing ini menyentuh benda kerja, maka dia akan terdiam. Putarannya pun stabil. Pahat akan aman, kemudian juga hasilnya akan lebih baik, lebih presisi lagi. Nah, kemudian di bagian T1, ya, di bagian T1 ini ada namanya skala ukur. Nah, jika kita menghendaki ngebor dengan kedalaman sekian mili, dengan presisi sekian mili, toleransi sekian, maka tepat kalau kita mengebor menggunakan tailstock dengan kepresisian alat ukur yang sudah disediakan di bagian kanan, bagian tailstocknya, ya. Jadi fungsi tailstock ini adalah melakukan pengeboran, kemudian juga untuk menopang benda kerja supaya tetap dalam satu tumbuh atau center, seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian yang bagian kelima adalah meja. Meja tadi sudah saya jelaskan, ya. Meja itu fungsinya untuk menopang carriage. Seperti ini, menopang carriage. Maaf, menopang carriage. Jadi ini ditopang di meja sehingga gerakannya dia searah meja. Ya, kedua menopang tailstock. Ya, tailstock ini ditempatkan pada
meja, sehingga fungsi meja adalah menopang carriage, kemudian kedua menopang tailstock. Oke. Kemudian yang terakhir adalah poros transportir, ya. Poros transportir dan poros pembawa atau lebih dikenal dengan lead screw atau feed shaft. Nah, perbedaannya mendasar adalah untuk yang lead screw, ya. Untuk yang lead screw ini fungsinya untuk membantu pada saat kita melakukan proses pekerjaan ulir, ya. Porosnya pun tidak ulirnya tidak sembarangan, dia berbentuk segi empat di sini. Kenapa dibuat segi empat? Karena kemampuan dari ulir segi empat itu mampu menahan beban yang cukup besar, ya. Beda kalau kita mencoba membongkar motor, kemudian menemukan mur baut, bentuknya akan ulirnya bentuknya segitiga, ya. Kalau di mesin-mesin perkakas, mesin yang berat, maka kebanyakan ulir yang digunakan apabila itu digunakan untuk menahan mengangkat berat yang berat, maka pasti akan digunakan ulir jenis segi empat. Nah, poros transportir saya ulangi, tujuannya untuk membuat pengerjaan pembuatan ulir secara otomatis. Kemudian kalau yang poros pembawa, yang bagian bawah, poros beralur, beda ya. Poros beralur, ya, fungsinya untuk menggerakkan keret secara otomatis. Jadi kalau yang poros transportir untuk membantu pengerjaan pembuatan ulir, tapi kalau feed shaft poros beralur itu seperti ini, itu membantu menggerakkan keret secara otomatis. Jadi kalau kita bekerja dengan jumlah yang banyak, kemudian poros yang panjang, maka boleh kita menggerakkan eretan ini longitudinal atau cross keret ini secara otomatis. Dia akan bergeser secara otomatis ke kiri dengan pengaturan kecepatan tertentu, ya. Karena semakin pelan maka hasilnya pun akan halus, tetapi dengan waktu yang cukup lama. Tetapi kalau ingin hanya pekerjaan kasar, kemudian gerakannya cepat, maka kita tidak bisa mengharapkan kehalusan pada benda kerja. Jadi untuk feed shaft itu bisa digunakan untuk membuat menggerakkan eretan secara otomatis pada longitudinal ataupun yang cross carriage. Seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam video ini bisa memberikan lebih pemahaman, ya, tentang bagian-bagian utama mesin bubut, khususnya di situ. Untuk minggu depan Bapak akan mencoba lebih membuat video kembali supaya kalian lebih memahami tentang kelengkapan alat-alat bantu yang digunakan pada saat proses pembubutan. Silakan untuk lebih memahami lagi tentang bagian utama, silakan diputar ulang, kemudian diamati kembali. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin bingung, ya Pak, bagian headstock tuh seperti apa, mungkin ukurannya seperti apa, bagian pemindah putarannya, kemudian arah putarannya itu bagaimana, mungkin dari tailstock Pak, soal tailstock tuh bentuknya, ukurannya. Nah, silahkan ditanyakan, ya. Nanti Bapak akan mencoba membuat forum, kemudian kalian bisa bertanya di WA. Seperti itu aja ya. Baik, untuk minggu depan kita coba akan membuat video tentang kelengkapan mesin bubut. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.